Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, ataupun sore untuk kalian semua yang sedang ini. Yang kami hormati Bapak Asif Ali Zamzami selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman komputer di kelas ini, serta teman-teman semua yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri. Nama saya Muhammad Azhabul Yamin dengan NIM 166251032. Di sini saya bersama 4 rekan saya. Mungkin bisa dimulai perkenalan lebih dulu dari Arga. Saya Arga Setiadi Pratama dengan NIM 166251093. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Evan Fajarino Muhammad, biasa dipanggil Evan dengan NIM 166251026. Nama saya Muhammad Enda Fatirus Kula dengan NIM 166251043. Saya Andian Sasatyo Kiwi Pasyudi dengan NIM 16777. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan tugas kami mengenai Smart Parking Mall System sebagai solusi parkir kendaraan konvensional, listrik, dan disabilitas. Latar belakang kami memilih proyek ini yaitu karena inefisiensi manajemen parkir yang pertama, yaitu minimnya informasi slot kosong yang memicu perilaku parkir tidak teratur dan antrean panjang di dalam tempat parkir. Hal ini dapat membuang waktu pengemudi serta menyebabkan kemacetan di luar area masuk. Untuk yang kedua yaitu keterbatasan aksesibilitas, yaitu pusat perbelanjaan belum sepenuhnya ramah terhadap penyandang disabilitas. Ketiadaan fasilitas adaptif membatasi ruang gerak dan hak kemandirian mereka saat berbelanja. Lanjut, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari kami mengembangkan Smart Parking Mall System ini yang pertama adalah merancang sistem informasi antarmuka parkir berbasis GUI yang dapat menampilkan status ketersediaan slot parkir secara visual, real time, dan interaktif bagi pengunjung. Yang kedua, menerapkan sistem validasi logika berlapis yang memastikan setiap jenis kendaraan maupun tipe pengendara hanya dapat menempati slot parkir yang sesuai dengan kategorinya. Dan yang ketiga, mensimulasikan seluruh proses tata kelola operasional parkir multi lantai. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada laptop atau komputer, prosesor Intel 3 atau setara. Kemudian ada RAM sebesar 4 GB. Kemudian ada sistem operasi Windows 10 atau 11. Kemudian ada aplikasi VS Code dan library tambahan seperti Python, TK-Inter, TTK Message Box, Datetime, and Random. Kemudian ada alur kerja sistem yang dimana untuk alur kerja sendiri, pertama kita memilih tipe kendaraan kita, apakah untuk disabilitas, listrik, maupun konvensional. Kemudian yang kedua, melihat ketersediaan slot parkir yang tersedia. Misalkan untuk di PPT itu sendiri, untuk konvensional itu ketersediaan slotnya berwarna biru, berwarna hijau. Kemudian yang listrik berwarna biru, sedangkan yang disabilitas oranye. Jika slot parkir itu penuh, maka warna yang keluar adalah warna merah. Kemudian yang ketiga itu memilih parkir. Kemudian kita masuk dan mencatat waktu dan membuat struk sementara. Kemudian keluar, klik slot yang sama saat keluar. Kemudian menghitung biaya dan struk parkirnya, beserta total harganya. Kemudian yang ketujuh ada refresh opsional, mengacak ulang ketersediaan slot sesuai data yang tersedia. Baik, selanjutnya yaitu mengenai perancangan hardware dan software dari aplikasi Smart Park Mall ini sendiri. Untuk desain perangkat keras atau hardware dari Smart Park Mall ini menjabarkan arsitektur secara fisik yang dibutuhkan ketika aplikasi ini itu diimplementasikan pada gedung parkir mall secara real dengan menggunakan pendekatan cyber physical system. Nah, akan tetapi implementasi dari desain perangkat keras ini eh, itu dapat diimplementasikan secara nyata dengan menggunakan perangkat-perangkat IoT seperti Raspberry Pi, lalu kamera, lalu ada sensor ultrasonik dan lain-lain. Sedangkan desain perangkat lunak atau software pada aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Python itu sendiri dengan menerapkan Object Oriented Program atau OOP secara statis serta arsitektur berbasis kejadian atau
event driven programming secara real time. Seperti itu. Implementasi aplikasi Smart Pole Park. Implementasi Mall dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library TK-Inter sebagai antarmuka pengguna. Sistem dirancang untuk memantau ketersediaan slot parkir serta mengatur area parkir berdasarkan jenis kendaraan secara real-time. Sistem terdiri dari 3 lantai parkir dengan masing-masing lantai memiliki 10 slot parkir. Lantai pertama dikhususkan untuk kendaraan listrik dan disabilitas, sedangkan lantai kedua dan ketiga digunakan untuk kendaraan umum. Slot parkir dibedakan berdasarkan kategori kendaraan agar proses parkir lebih teratur dan sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya, penjelasan codingan akan dijelaskan pada laporan. Lanjut di sini saya akan menjelaskan tentang codingan Python yang kami gunakan. Yang pertama di baris paling atas ada import library Tinker TK Inter STK. Jadi TK Inter ini digunakan untuk membuat antarmuka sistem dan TK ini adalah singkatan dari TK Inter. Lalu import TTK ini digunakan untuk membuat tab tampilan lantai parkir dan import message box ini digunakan untuk menampilkan notifikasi. Lalu ada import random yang digunakan untuk membuat simulasi status slot parkir secara acak dan juga kita menggunakan import datetime yang digunakan juga untuk mencatat waktu masuk dan keluar kendaraan. Lanjut ada inisialisasi kelas dan variabel. Kita menggunakan kelas Smart App ini untuk mengatur seluruh data dan fungsi sistem. Jadi pada kelas ini terdapat beberapa variabel yang digunakan untuk menyimpan data utama seperti jenis kendaraan, lalu tipe kendaraan, data slot parkir, warna slot, tarif parkir, serta informasi waktu parkir kendaraan. Lanjut. Oke, untuk selanjutnya adalah script kode untuk pembuatan data parkir. Jadi pada pembuatan data parkir kita menggunakan define init underscore data. Secara garis besar kode ini berfungsi digunakan untuk membuat 3 lantai parkiran dengan masing-masing 10 slot tiap lantai. Lantai pertama khusus untuk disabilitas dan kendaraan listrik. Lantai kedua dan ketiga untuk kendaraan umum. Program juga memberikan status slot secara acak yaitu kosong atau terisi. Oke, selanjutnya ada pemilihan jenis kendaraan yang dimana def pilih tipe dalam kurung tipe. Fungsi ini digunakan untuk menyimpan pilihan jenis kendaraan pengguna. Setelah dipilih, sistem akan menampilkan informasi jenis kendaraan pada layar. Kemudian ada update tampilan slot parkirnya, di mana def update lantai digunakan untuk memperbarui warna dan status slot parkir sesuai kondisi terbaru. Slot yang terisi akan berwarna merah dan yang kosong akan menyesuaikan tipe kendaraan masing-masing. Selain itu juga sistem ini menampilkan tulisan keluar pada slot kendaraan sedang proses keluar. Baik, selanjutnya yaitu mengenai codingan dari sistem struk parkir yang ada di Smart Park Mall sistem ini sendiri. Nah, jadi kita menggunakan fungsi mendefinisikan tampilan underscore struk, lantai, slot, masuk, dan keluar sama dengan non. Jadi fungsi ini tuh digunakan untuk menampilkan informasi parkir berupa jenis kendaraan apa, nomor lantai berapa, nomor slot berapa, dan waktu masuk kapan, waktu keluar kapan, serta seberapa lama durasi parkir dari pengunjung mal itu sendiri, serta berapa total biaya parkir yang nantinya akan dibayar oleh pengunjung mal itu sendiri. Nah, perhitungan biaya itu nantinya akan dilakukan berdasarkan jenis kendaraan tertentu. Seperti untuk kendaraan EV itu uh, dia berada di harga 7.000, lalu untuk kendaraan konvensional itu berada di harga 5.000, dan untuk pengguna kendaraan disabilitas itu berada di rentang harga Rp3.000. Dan lama waktu parkir pengguna itu juga terhitung melalui struk itu sendiri. Seperti itu. Lanjut ke validasi dan proses parkir. Di sini ada def click slot. Fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah pengguna telah memilih jenis kendaraan, ketersediaan slot, serta mengecek kesesuaian jenis kendaraan. Sistem juga membatasi penggunaan slot agar hanya dapat menggunakan satu slot parkir saja. Lalu ada refresh system. Dev refresh. Fungsi ini digunakan untuk memperbarui data parkir dan tampilan sistem secara otomatis, sehingga pengguna dapat melihat kondisi. Baik, kesimpulan dari Smart Park Mall ini
Aplikasi ini berhasil menyimulasikan sistem monitoring parkir multilantai interaktif real-time TK Enter secara akurat. Aplikasi Smart Park Mall ini untuk pengembangannya yaitu menyertakan implementasi kode QR dinamis pada struk parkir digital untuk mempercepat verifikasi otomatis pada gerbang keluar. Yang kedua, koneksi ke database cloud untuk memonitor data histori parkir dari jarak jauh melalui website atau mobile app. Yang ketiga, pengembangan fitur reservasi slot parkir sehingga pengguna dapat memesan tempat parkir sebelum tiba di lokasi. Nah, jadi sekian dulu presentasi dari kami kali ini. Terima kasih atas atensi kalian semua. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Burung kenari hinggap di pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Tunggu. Besantu